Saya record, rekan-rekan, tujuannya agar bisa disimak lagi. Ya. Kita akan belajar tentang bahasa hukum. Bahasa akademik. Ya. Bagaimana menulis kalimat, ya, membuatnya menjadi alinea, ya, sebagai kalimat pokok. Ini kita mengulang lagi, mungkin dulu di sekolah SMA terutama ya. Kita belajar bahasa Indonesia. Ini kita pakai lagi. Ya. Di kampus mungkin sudah tidak ada ya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini harus kita ingat-ingat lagi karena sangat penting ya. Apa itu kalimat transisi, kalimat repetisi, kalimat klimaks ya, kalimat point of view, kalimat perbandingan dan pertentangan, ya, kalimat analogi, kalimat contoh, kalimat proses, kalimat sebab akibat, ya, dan kalimat definisi. Yang harus kita mulai terapkan dalam membuat artikel ilmiah yang kemarin sudah coba dipraktekkan oleh Pak Supri, ya, dan kemarin sudah saya revisi. Nanti kita bahas lagi ya Pak Supri ya, temuan berikutnya aja. Baik Pak. Ini materi terakhir, bagaimana kalimat pokok. Jadi ide pokok kita tuangkan dalam satu alinea ya rekan-rekan. Meliputi ada yang di awal, ada yang di akhir gitu ya. Ada yang di awal dan di akhir, bahkan ada yang di seluruh alinea. Ya, tentunya kita lihat urgensinya ya. Ini mengulang lagi. Saya ingat pelajaran dulu ya waktu SMA. Kalimat transisi yaitu menghubungkan antara ide-ide yang sulit ya. Jadi kita akan lebih merasa adanya konektif ya, atau koherensi antara satu kalimat dengan kalimat lain ya. Misalnya ini dengan menggunakan kalimat transisi ya, misalnya jadi, lebih lagi, walaupun demikian ya, dalam hal ini misalnya selanjutnya tambahan pula. Itu biasakan ya di awal kalimat yang berhubungan ya dengan kalimat sebelumnya, kita gunakan kata-kata transisi ini sehingga memberikan ya kesan adanya konektivitas hubungan antar kalimat ya kan ya. Kemudian kalimat repetisi dipergunakan untuk menjaga koherensi tadi ya antar alinea. Contohnya ya, sistem norma di sini ya. Jadi boleh kita ulang lagi, tapi memang jangan sampai terlalu banyak ya, sehingga menjadi kesan redundant ya. Misalnya ini, dalam mendefinisikan hukum harus dipisahkan antara pengertian hukum sebagai sistem norma dengan hukum sebagai sistem peraturan. Bahwa kita jelaskan dalam bentuk repetisi
sebagai sistem norma, hukum adalah ilmu yang dipergunakan untuk menafsirkan sistem peraturan. Itu ya. Kira ini seni ya. Seni membuat kalimat ya. Bagaimana biar menarik, tidak kaku ya. Kemudian kalimat klimaks ini penting untuk menunjukkan peningkatan gagasan. Gitu ya. Contohnya seperti di bawah ini, silakan dibaca bagaimana contoh kalimat klimaks ya. Misalnya, teori penghukuman dimulai dari teori pembalasan yang beranggapan ya, bahwa penghukuman dijatuhkan untuk membalas kesalahan orang. Ini kalimat pertama ya, tentang definisi teori penghukuman. Ketika teori pembalasan menjadi cenderung kejam, maka bersamaan dengan munculnya filsafat kemanusiaan, teori penghukuman berubah menjadi teori rehabilitasi. Namun demikian, dalam teori rehabilitasi, kepentingan korban kejahatan diabaikan. Seabad kemudian timbul konsep pemulihan hubungan atau restoratif justice yang memberikan perlindungan proporsional terhadap korban kejahatan. Jadi terlihat ya alurnya menjadi sebuah contoh kalimat klimaks ya kan ya, mulai dari definisi awal tentang teori penghukuman, kemudian muncul perkembangan ya yang menjawab ya, tentang keadaan dalam teori penghukuman, baru kemudian diakhiri dengan klimaksnya yaitu teori restoratif justice. Ini contoh ya, bagaimana kita menyusun suatu kalimat, satu alinea dengan menggunakan teknik kalimat klimaks ya. Saya rasa ini penting ya. Rekan bisa menggunakannya. Berikutnya kalimat point of view. Ya. Ini harus muncul tentunya di pembahasan ya, karena akan memberikan ya kesimpulan ya, hasil dari analisa ya, pandangan dari penulis. Maka ini muncul di bagian pembahasan kalimat point of view. Kita lihat contohnya ya. Maka di sini gunakan kata penulis ya. Dianjurkan tidak menggunakan dalam karya akademik, pandangan penulis dianjurkan tidak menggunakan kata personal ya. Saya, penulis, kami. Jadi kalimat yang dipergunakan berbentuk pasif ya. Jadi menghilangkan subjeknya. Itu ya. Itu penting ya. Memang masih banyak saya lihat ya menggunakan kata saya, penulis, kami ya. Jadi lazimnya gunakan kalimat pasif ya. Contohnya, dapat dikatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak populer. Maka di sini tidak perlu kita mengatakan penulis berpendapat gitu ya. Tidak perlu ya. Atau kami memandang gitu ya, tidak perlu ya. Jadi langsung kita masukkan objeknya ya
penjelasannya tanpa perlu menyebutkan subjeknya yang disebut dengan kalimat pasif. Ya, rekan-rekan ya. Tentunya point of view di sini adalah kesimpulan yang sudah terbukti. Ya, karena kita sedang membuat artikel ilmiah, bukti-buktinya sudah kita jelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya. Dan kalimat point of view ini merupakan kesimpulan. Ya, jadi kata-kata dapat dikatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak populer. Nah, itu merupakan kesimpulan ya, yang sebelumnya di paragraf-paragraf sebelumnya kita juga sudah menyampaikan bukti-bukti ya. Misalnya kumpulan berita-berita tentang kekecewaan masyarakat atas kenaikan harga BBM. Ya, rekan ya. Sehingga untuk menghindari kesan subjektif dalam penulisan kalimat point of view, kita menggunakan bentuk kalimat pasif. Jelas ya. Berikutnya, kalimat perbandingan. Untuk apa? Untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan. Ya. Perbedaan apa? Gagasan tentunya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan metode perbandingan ya, perbandingan hukum tentunya. Inilah yang saya gunakan waktu mengerjakan disertasi. Ya, rekan-rekan ya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan dasar tertentu. Contohnya, terdapat perbedaan pengertian antara hukum dan keadilan. Ya. Yang kedua, Durkheim adalah tokoh positivisme, sedangkan Weber adalah tokoh interaksionis. Ya, Marx berbeda dari keduanya adalah tokoh konflik. Jadi kata yang menunjukkan adanya perbandingan di sini adalah kata misalnya antara ya. Kemudian sedangkan ya, kita bisa lihat ya. Sehingga memperjelas persamaan dan perbedaan. Gitu ya. Yang penting untuk menjelaskan metode perbandingan dengan menggunakan kalimat perbandingan. Ya, rekan-rekan ya. Yang saya praktekkan ketika dulu membuat disertasi, maka kalimat kesimpulan yang berangkat dari metode perbandingan ini, saya misalnya menyampaikan gagasan dalam hukum pajak internasional, gitu ya, terdapat penyelesaian sengketa internasional dalam bentuk MAP ya, MAP, mutual agreement procedure. Sedangkan dalam hukum kepabeanan sistem penyelesaian sengketa tersebut tidak ya diatur. Nah, itu contoh kalimat perbandingan. Jadi jelas ada dua sistem hukum yang sedang kita perbandingkan dan di mana letak perbedaannya. Ya, rekan-rekan ya. Itu contoh disertasi saya dulu dengan menggunakan kalimat perbandingan. Ya. Ini saya record ya. Jadi rekan-rekan bisa tonton lagi. Atau kalau yang mau bertanya, nanti bisa komen di YouTube. Ya, kalau sudah saya upload.
Kalimat analogi, nah ini penting sekali, ya. Untuk apa? Tadi ya, untuk menunjukkan perbedaan dua hal, tetapi mengandung keserupaan dalam segi fungsi. Jadi hampir sama dengan kalimat perbandingan, ya, tapi memang tujuannya di sini lebih menekankan kepada keserupaannya, ya, kemiripan tipologinya. Ya, sebagai contoh, ini kalimat, ya, yang dipergunakan untuk memberikan ilustrasi. Ya, jadi analogi ini fungsinya untuk memberikan ilustrasi. Ya. Pengelompokan ilmu pengetahuan diumpamakan seperti cabang dari sebuah pohon. Jadi kata intinya di sini ya, seperti ya, kata seperti ini. Dalam kaitan ini dikenal 3 cabang pohon ilmu. Jadi dia menganalogikan ya ilmu itu seperti pohon ya, ada cabang-cabangnya. Ya, cabang ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, ya, di mana disiplin ilmu dari masing-masing cabang ilmu disebut juga sebagai ranting ilmu. Ini contoh analogi ya. Jadi analogi ini tadi untuk apa? Untuk memberikan ilustrasi, gitu ya. Kira itu yang perlu kita kembangkan ya dalam seni mengolah kata dan kalimat ya, sehingga tulisan kita tidak hanya berbobot dari segi ilmiah, tapi juga memiliki ya seni ya, bahasa yang menarik. Nah, ini kalimat contoh berbeda dengan kalimat analogi tadi yang memberikan ilustrasi. Kalimat contoh ini agar gagasan dalam alinea menjadi semakin jelas. Nah, kemarin tugasnya adalah menentukan gagasan-gagasan ya. Minimal rekan-rekan susun 6 gagasan ya. Yang mana 6 gagasan itu merupakan kerangka pikir ya. Bisa juga nanti dituangkan dalam bentuk bagan ya, atau diagram atau flowchart ya, mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah ya, kemudian landasan teori, analisis atau pembahasan sampai ke kesimpulan dan saran. Itu bisa dibuat menjadi flowchart ya, atau diagram panah. Itu biasanya diminta kalau nanti membuat tesis atau disertasi ya. Tapi di tulisan ilmiah S1 juga kalau rekan-rekan sajikan dalam bentuk tadi diagram panah ya atau flowchart, itu juga sangat bagus ya untuk menggambarkan skema pola pikir penelitian kita ya rekan-rekan ya. Jadi 6 gagasan itu kalau rekan-rekan sudah mantap, tinggal dikembangkan dalam bentuk kalimat-kalimat ya, bisa tadi kalimat contoh, kalimat repetisi, kalimat ilustrasi ya. Yang penting gagasannya sudah siap. Nanti tiap-tiap gagasan bisa dikembangkan menjadi 2 atau 3 paragraf ya. 1 paragraf pun bisa ya, tergantung dari seberapa banyak ide yang akan kita tuangkan. Tapi yang penting poin-poin idenya sudah ada. Ya, jadi tadi masing-masing gagasan latar belakang misalnya ya. Misalnya latar belakangnya Pak Supri adalah tidak jelasnya jaminan ya. Jaminan apa? Jaminan sosial, jaminan hari tua untuk skema perjanjian kerja
waktu tertentu, ya Pak Supri ya, atau yang kita kenal sebagai sebagai alih daya, ya, atau outsourcing. Itu latar belakangnya. Sebagai gagasan satu, itu dikembangkan jadi 2 atau 3 paragraf. Jangan banyak-banyak juga Pak Supri. Jangan sampai 5 lembar. Karena nanti artikelnya bisa jadi 100 lembar nanti. Ya, baru latar belakang aja udah 5 lembar. Jangan 3 paragraf, 4 paragraf lah maksimal ya. Baru masuk ke berikutnya, gagasan berikutnya, ya, setelah menemukan latar belakang yang tidak lain merupakan problem faktual, ya, baru masuk ke rumusan masalah. Dari problem itu kembangkan rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Ini cukup 1 paragraf saja, ya, jangan banyak-banyak, cukup 1 paragraf, ya. Jadi dari latar belakang tersebut, ya, maka diajukan rumusan masalah, gitu ya. Hindari kalimat aktif ya. Jadi biasakan kalimat pasif, itu yang berlaku di Indonesia. Tapi memang kalau di luar negeri agak beda mungkin ya. Kita lihat di bahasa Inggris lebih kalimat aktif ya. Tapi nanti kita fokus di bahasa Indonesia dulu ya. Jadi tidak perlu menggunakan kata menulis. Ya, tapi sekali-sekali sih nggak apa-apa. Ya karena kalau aktif semua, kalau pasif semua juga kadang-kadang bosen juga ya. Memang ini seni juga sih, bukan suatu aturan yang baku ya. Jadi gagasan kedua, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, ya Pak Supri ya, adalah bagaimana ya undang-undang ya ketenagakerjaan menjamin keadilan atau menjamin ya kepastian ya untuk tenaga kerja alih daya dalam mendapatkan jaminan hari tua gitu ya, atau jaminan jaminan sosial ya. Itulah kira-kira ya Pak Supri ya. 1 pun cukup sebenarnya, tapi kalau mau ditambah lagi lebih mantap Pak Supri. Tambah lagi bagaimana konsep ideal begitu ya. Pemberian jaminan sosial hari tua gitu ya kepada tenaga kerja alih daya. Gitu Pak Supri. Tapi 1 pun cukup sebenarnya ya. Jadi cukup menggambarkan adanya problem karena ini levelnya S1. Jadi jangan ketinggian juga. Tapi kalau mau lebih tinggi, lebih bagus. Nilainya A+. Kalau yang biasa-biasa saja, nilainya A-. Itu ya. Tinggal pilih mana. Nah, kalau mau lebih bagus, tambahin tadi konsep ideal. Ya, konsep ideal. Tentunya menggunakan metode perbandingan hukum. Ya, cari negara yang sudah ideal menurut literatur. Misalnya negara Australia, negara maju yang sudah advance sistem ketenaga kerjaannya. Itu ya Pak Supri ya. Kalau mau ya. Tapi tidak wajib karena ini levelnya masih S1, cukup dengan 1 rumusan masalah saja sebenarnya cukup. Atau rumusan masalah yang kedua kasus. Gitu ya, kasus dalam bentuk putusan pengadilan. Ya, misalnya putusan MK yang terakhir itu bisa kita angkat. Bagaimana konsep ya pemberian kepastian hukum dalam kontrak kerja alih daya menurut putusan MK nomor sekian-sekian tahun 2024. Gitu ya Pak Supri ya. Jadi kita lebih mudah ya, karena kalau sampai perbandingan hukum berat itu sayang, itu buat disertasi Pak Supri aja nanti. Ya. Betul. Ini kan levelnya S1. Jangan berlebihan juga. Iya.
Pelurunya buat nanti, buat lanjut. Pelurunya buat nanti, betul. Tapi mendelay belum bisa, Pak. Belum bisa di-download kemarin. Mendelay nanti serahkan aja Pak Erik, aman itu. Yang penting ada uang ngetiknya. Kemarin sama Pak Erik udah belum bisa. Nanti dicoba Sama lagi Erik Pak. lagi, saya undang. Penasaran juga saya. Yang penting ngerti aja. Ya. Karena kalau generasi kolonial emang susah itu ya. Saya juga menyadari itu. Mendelay gitu ya. Bisa-bisa nanti stroke gitu ya. Kalau dipaksakan ya. Serahkan ke ahlinya aja. Pak izin, kalau perbandingan dari negara lain itu takutnya terlalu berkembang luas, jadi Betul. dimasukkan sama saya. Nanti aja buat disertasi Pak Supri itu. Siap. Saya dulu disertasi pakai perbandingan negara lain juga, saya ya. Oke, rekan-rekan ya. Ini kalimat contoh, saya kira bisa lah. Ya. Kalimat proses, bagaimana menjelaskan proses, kronologis, urutan-urutan. Ya, silakan nanti dipilih saja. Kira-kira mana yang cocok untuk menjelaskan gagasan-gagasan tadi ya. Tadi kan rumusan masalah sudah, kemudian gagasan tentang penelitian terdahulu. Nah, untuk penelitian terdahulu tidak wajib ya rekan-rekan ya. Jadi bisa di-skip. Tapi kalau bisa rekan-rekan juga sampaikan di dalam tugas lah minimal ya. Minimal ada 3 ya artikel sejenis, apa sih kesimpulannya gitu ya, sehingga kita meyakinkan bahwa tulisan kita mengandung novelty atau kebaruan. Ya, itu akan mendapatkan nilai A+ kalau penguji mendapati ya artikel ilmiah kita ada pembahasan tentang penelitian terdahulu. Ya, minimal 3 lah ya, 3 artikel ya, 3 artikel sejenis. Berapa paragraf Pak, biasa Pak? Ya, dalam artikel 1 paragraf aja cukup. 1. Jadi singkat-singkat aja. Atau okay. 2 atau 1 tulisan 1 paragraf gitu ya. Dalam artikel oleh Slamet gitu ya 2022 ya, di analisis tentang misalnya ya perjanjian outsourcing dari pokoknya gitulah kira-kira ya. Cari 3 sejenis ya, kemudian buatkan kesimpulannya, intisarinya ya, 1 paragraf saja gitu ya. Dan terakhir kita nyatakan bahwa tulisan kita berbeda dengan 3 tulisan yang lain gitu ya. Itu akan sangat memberikan nilai ya lebih dalam sebuah tulisan ilmiah. Sebenarnya itu diwajibkan ya. Cuma karena satu dan lain hal saya lihat kok di IBLAM ini jarang gitu ya yang sampai seperti itu. Akhirnya lama-lama ya sudahlah gitu. Tapi haruslah ini ya. Saya minta mahasiswa saya ada ya mengungkap penelitian terdahulu gitu ya. Janji ya. Semuanya pakai penelitian terdahulu. Insyaallah Pak. Mungkin beda Pak pembahasannya. Oh gitu. Ya, enggak. Bedanya enggak, gimana enggak. Bu? Ya contoh kayak mungkin ya maaf Pak, bea cukai ya, kasus bea cukai ya semuanya tentang bea cukai. Nah kalau ini kan kayak ini sebagian mungkin ada dari pengalaman pekerjaan sendiri atau putusan. Tapi nggak ada ya. Maksudnya kan kasus banyak yang berulang Pak ya. Sendiri. Pasti kalau, ada kalau merek mungkin banyak ya Pak ya. Iya. Nah. Jadi nggak harus sama persis. Iya. Oh, gitu. Ya, pokoknya masih dalam satu lingkup lah.
lingkup hukum lah gitu. hukumnya. Misalnya hukum ketenaga kerjaan gitu ya, nggak harus outsourcing ya. Sebenarnya tujuannya untuk memberikan Pembanding Pak, ya? gambaran ya bahwa kita ini berbeda dengan tulisan yang lain, gitu aja sih. Jadi nggak harus sama persis tentang outsourcing, ya bisa aja tentang tenaga kerjaan. Nanti yang intinya, kalimat intinya bahwa tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu, gitu ya. Siapa? Oke, saya kira itu ya. Ini kalimat apa nih? Kalimat kronologis tadi ya. Ya, saya kira bisa dicontoh ya bagaimana penyusunannya proses peradilan ya pidana dimulai dari bekerjanya polisi, jadi menjelaskan tentang suatu proses ya atau alur. Oke. Kalimat sebab akibat. Nah, ini untuk menjelaskan logika. Ini biasanya muncul di bagian analisis atau pembahasan dengan menggunakan logika ya. Kalimat definisi, nah ini muncul di bagian kerangka teori ya, definisi-definisi, konsep-konsep ya, pengertian-pengertian ya rekan-rekan ya. Ciri-ciri tulisan yang baik yang benar menggunakan punktuasi yang benar ya. Apa itu punktuasi? Nanti kita lihat. Menggunakan kalimat sesuai dengan tujuannya ya, jangan kalimat itu nggak jelas karena sekedar comot-comot itu biasanya. Ini apa maksudnya, yang baca juga bingung gitu ya. Apalagi kalau pakai chat GPT, itu dia ya, yang baca stres itu, yang baca stres langsung ya. Penguji juga susah biasanya karena bukan buatan manusia ya, kelihatan. Jadi sebisa mungkin hindari chat GPT itu, jangan langsung lah Diolah lagi ya Pak ya? diolah lagi dong. Kalimatnya Karena kan dia robot tahu. ya. Betul. Bacanya pasti nggak enak lah itu. Betul. Biasanya nggak enak deh bacanya ya. Kita bahasakan lagi dengan bahasa sendiri. Menyusun alinea secara rasional. Itu ya. Saya kira itu. Contoh punktuasi ya. Punktuasi tidak lain adalah penggunaan titik, koma ya, titik koma, titik dua, tanda kutip, tanda tanya, tanda seru ya, garis, titik-titik, kurung. Ini harus benar-benar kita pedomani ya. Huruf kapital ya kan ya. Karena ini karya akademik, karya ilmiah, bukan sebuah novel ya. Ada rule-nya ya. Titik untuk apa? Mengakhiri kalimat ya. Bisa juga untuk singkatan ya. Ini kita refresh lagi. Koma untuk memisahkan bagian dari kalimat ya, menandakan parentesis yaitu keterangan tambahan ya, unsur-unsur yang restriktif atau membatasi. Contohnya tesis, koma gitu ya. Sebagai karya ilmiah akademik, nah ini menunjukkan adanya anak kalimat sebagai kalimat ilmiah akademik ya, harus dibatasi dengan koma ya, baik sebelum maupun sesudah. Ya, kan ya. Izin bertanya Siap. sebentar Pak. Boleh. Kalau kita misalnya gini Pak, kan ngutip ya Pak ya, pakai yang body note itu. Satu misalnya kita mengutip pendapat gitu Pak. Ya, misalnya kalimat ya kutipan gitu, misalnya Sudargo Gautama gitu, dalam kurung
body note-nya, terus koma baru Boleh. baru pendapatnya. Baru pendapatnya gitu. Ya, emang Pakai ada koma 2 dulu, begitu ya. Pakai Ada koma juga yang dulu, di Pak. akhir ya. Nah, kalau misalnya di akhir Pak, di akhir kalimat. Itu setelah titik atau sebelum titik ya Pak ya? Kan akhir kalimat nih, kan titik. Baru body note atau body note itu sebelum titik akhir Pak? Body note itu sebelum titik kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi ya. Iya Pak. Nih, coba saya lihat. Mungkin, Lihat Pak, aja di biasanya kalau body note itu dia sebelum titik, tergantung dia itu sebelum berada titik di ya. belakang, itu tergantung pada bagaimana kita memformulasikan kalimatnya. Iya. Bisa kita lihat misalnya di body note-nya untuk keterangannya itu, lihat buku siapa begitu yang kita kutip, halaman berapa, kira-kira begitu saja sih kalau body note. Kalau kita dulu belajar tentang itu. Setuju. Ya berarti sebelum titik ya, sebelum titik ya. Oke. Siap. Kalau footnote baru sesudah titik. Iya, kalau footnote itu titik angka 1 gitu, atau angka 2 gitu ya. Iya. Oke. Kalau footnote biasanya Pak, tinggal kita klik kan muncul aja sendiri angka-angkanya. Iya. Nggak perlu ketik lagi, tinggal muncul sendiri. Kalau udah ketiga dia gitu. Sebenarnya kalau pakai Mendeley otomatis itu. Nggak usah mikir kita sudah titik atau sebelum titik. Itu ya Pak. Oke Pak. Pak Erik ya. Ya baik Pak. Makasih Pak. Pak Erik apa Pak Dedi? Minta tolong cepat. Minta tolong cepat itu. Itu tadi Pak. Kayaknya udah ahli ini Pak Sudandri. Siap. Yang penting ngerti aja lah. Siapa? Untuk memisah beberapa kata. Ya, saya kira ini bisa ya. Kita refresh lagi pelajaran SMA ini. Dulu namanya EYD. Sekarang namanya apa? EGP. Bukan. Dulu kan ejaan yang disempurnakan. Iya betul. Aduh, sekarang ada istilah lagi. Lupa namanya. Nah, intinya seperti itulah. Yang memisahkan 2 kalimat yang sederajat, ya, pakai titik koma. Ini ya, ini mungkin yang jarang ini. Kita biasakan kalau ada 2 kalimat yang sejajar, yang sederajat, kita pakai titik koma. Ini juga biasa di dalam legal drafting menggunakan titik koma ya, untuk menunjukkan ya pasal-pasal ataupun ayat-ayat atau butir-butir yang sederajat. Biasanya menggunakan titik koma ya. Untuk memisahkan kalimat panjang dengan subjek yang sama. Jadi agar subjek tidak diulang-ulang, cukup sekali saja menyebutkannya, maka kalimat yang panjang ini bisa dipisahkan dengan titik koma. Ya. Oke, saya kira ini bisa dicontoh lah ya. Masih banyak nih soalnya. Titik 2 dipergunakan untuk apa? Penghantar sebuah kutipan. Nah, ini kalau kutipan langsung. Ya, rekan-rekan. Jadi bisa juga kalau kutipan langsung seharusnya tidak dikenakan plagiasi. Tapi kan yang men-scan plagiasi mesin, ya, itu kadang-kadang kurang paham itu mesin. Karena secara ketentuan ya, kutipan langsung itu harusnya tidak kena plagiasi. Seperti ya, misalnya kutipan ayat gitu ya. Tapi susah juga. Si Turnitin ini nggak kenal itu. Iya. Ya mau nggak mau jarang ini akhirnya ya. Nggak bisa disogok Pak. Iya. Kayak kemarin kita coba Pak Supri ya. Iya. Berapa? Ketika sendiri 90%. 90% itu ketika sendiri, Pak. udah plagiarisme.
tingkat tinggi itu. Tapi kalau di turnitin yang lain biasanya turun jadi 20, 28. Oh bisa gitu ya? Iya. Iya, Pak. Mesin yang lain kalau yang berbayar. Kayak turnitin tinggi. Iya, yang Pak. berbayar itu. Kalau pakai yang lain enggak, Pak. Iya. Dia kan yang dipakai nanti turnitin. Kalau yang selain turnitin biasanya buat pribadi aja. Iya. Jadi memang kutipan langsung ini jarang akhirnya ya, karena tetap akan dikenali sebagai plagiasi. Jadi tetap solusinya harus. gimana, Pak ya? Iya Pak. Solusinya gimana? Misalnya kan kita kalau undang-undang ya. Ya, satu undang-undang. Kedua misalnya apa sih namanya? Kita mengutip definisi-definisi menurut pakar gitu, Pak. Ada beberapa trik sebenarnya ya. Ada yang dibuat gambar gitu ya. Dibuat gambar. Jadi kayak tabel-tabel gitu ya. Nanti dibikin image. Itu mengakalinnya seperti itu. Udah repot juga ya. Kalau repot bisa juga. bikin bentuk gambar. Tapi ya. Kan dibatasi 30 ya. Sebenarnya masih bisa lah. Kalau memang 30% itu sebagai ambang ya, batas ya. Karena memang porsinya harus diminimalisir mengutip undang-undang ya. Jadi kita perbanyak analisisnya yang kemungkinan dapat kita olah sehingga tidak menjadi angka turnitin yang besar. Iya. Itu ya Pak Erik ya. Iya Pak, baik Pak. Karena kan artikel kita cuma 10 atau 15 halaman itu ya. Jangan sampai ya dari 15 halaman itu 10 halamannya pasal-pasal semua. Kalau perlu nggak usah pasal-pasalnya, perbanyak ini aja, analisisnya aja ya, pasalnya sedikit aja, gitu ya. Berarti Pak, misalnya Pak, kalau misalnya kita kan definisi-definisi gitu Pak, menurut pendapat-pendapat pakar gitu nggak usah terlalu banyak berarti Pak ya? Nggak usah. 2 cukup kali Pak ya? 2 aja cukup ya, 2, 3 lah. Dan langsung diparafrase, gitu ya. Cara memparafrase gimana? Kita rubah. Misalnya pendapatnya kalimat aktif, kita rubah menjadi kalimat pasif, gitu ya. Pendapat gitu nggak apa-apa Pak, diparafrase Pak? Nggak apa-apa. Yang penting tidak berubah makna. Itu ya. Baik. Yang aktif menjadi pasif, biasanya gitu ya. Atau dirubah kata gantinya, ya. Silakan. Kalau misalnya untuk penyertaan data-data penelitian misalnya dalam bentuk sampel, kalau misalnya kita itu misalnya nulis tentang outsourcing gitu kan, ambil data-data karyawan, kita sampelnya itu bikin dalam bentuk tabel atau grafik atau gimana Pak biasanya? Boleh. Kalau misalnya untuk dalam konteks apa ya, jurnal. Malah lebih bagus. Ya, jadi kalau banyak memunculkan tabel-tabel, gambar-gambar, itu akan menimbulkan nilai tambah daripada sekedar narasi-narasi, paragraf-paragraf. Itu ya Pak Sudandri. Tapi kan memang berat itu, susah itu ya. Nggak semua orang bisa bikin tabel, bikin gambar-gambar. Lebih bagus. Tapi kalau sudah ada tabel, sudah ada diagram, ya itu lebih bagus. Siapa? Ya, misalnya dari data Kementerian Tenaga Kerja, ya, data statistik BPS, itu kan ada tabel-tabelnya. Masukkan saja, jangan lupa sumbernya dari mana. Itu yang penting ya. Sumbernya dari BPS misalnya, data outsourcing di wilayah DKI Jakarta misalnya ya. Itu ya Pak Sundandri ya. Siap. Langsung nyaut. Besok saya lihat coba tugasnya. Saya kirim Pak, tapi jangan di-share di grup. Udah.
Nanti Oh gitu. sudah Oh, untuk Bapak sendiri. nggak Tolong apa-apa ditambahin. dong, biar bisa dilihat. Biar bisa dipelajari bareng-bareng Pak ya. Betul. Siap. Bisa di roasting saya, siap. Saya siap di Ini. roasting. Ini Dan apa ini? kopiannya Ini Pak Eri. cara Izin Pak, untuk tugasnya berarti dibikin juga jurnal ya? jurnalnya sih belum. Untuk tugas yang kemarin bikin jurnal gitu. Bikin gagasan aja. Tapi kalau jurnalnya udah ada, boleh. Ya, ada tugas kelompok. Tugas kelompok, Nggak ada bukan tugas- individu. Oh, individu ini Individu. tugas paling akhir untuk lulus ini, Bang Marcelo. Iya. Kelompok Jadi lupakan gagasannya dulu. aja dulu. Kan ada 6 tuh. Gagasan itu merupakan ragangan atau proposal lah gitu ya. Outline, rancangan penelitian. Tapi kalau sudah punya artikel lengkap, nah boleh ya. Tapi dibikin juga ragangannya, jangan langsung artikelnya, biar saya enak bacanya. Jadi Siapa? saya lihat gagasan, ya saya lihat gagasannya, baru saya lihat artikelnya, itu ya. Ntar ragangannya saya Betul. ragangannya Jangan udah langsung ada. artikelnya. Saya bingung biasanya. Biasanya kan artikel banyak narasinya, ya. Bikin dulu ragangannya. Itu ya rekan-rekan ya. 6 Ya, Pak. gagasan, ya. Oke, saya kira ini insyaallah ya, cara membuat kalimat yang baik. Ya. Insya Allah ya. Titik-titik untuk apa? Salah, wajar, benar, kemustahilan. Insya Allah. Mantap ya. Quote of the day. Sebagai pembenaran itu. Pembenaran. Sebagai. Pembenaran bagi yang kurang betul. Oke, saya kira ini ya. Menggunakan tanda Terima kurung, kasih, huruf Pak. kapital. Dulu masih ada nggak nih? Banyak juga kalimat yang baik tadi ya. Jadi harus satu kesatuan pikiran yang mengandung satu ide pokok. Ya, jangan kalimat itu terlalu panjang sampai menggabungkan beberapa ide pokok. Biasakan kalimatnya pendek, satu ide pokok saja. Ya, itu kebiasaan tuh. Saya juga begitu ya. Kadang-kadang bikin kalimat panjang. Jadi kita potong-potong. Satu ide, ya, titik. Nanti pakai kata transisi, ya. Misalnya berikutnya, gitu ya. Selanjutnya, gitu ya. Lebih lanjut, gitu ya. Enak wajahnya ya. Kita pakai SMS aja. Kata sambung ya Pak ya. Nah, kata sambung, betul. Mempunyai hubungan yang jelas. Nah, tadi ya, kata sambung itu memberikan kesan adanya hubungan yang jelas, ya. Memberikan tekanan, ya, memberikan tekanan. Biasanya apa kalau kita ingin memberikan tekanan, ya? Dengan demikian, nah itu kan memberikan tekanan ya. Jadi pada akhirnya gitu ya, nah, itu untuk memberikan kesimpulan tadi ya. Adanya variasi pilihan kata ya, paralelisme artinya mengandung koherensi dengan kalimat lain, logis ya, bermuatan generalisasi. Kemudian alenia yang baik tadi ya, satu kesatuan pikiran, tidak terlalu panjang, tidak lebih dari satu kesatuan pikiran ya, ada uraian-uraiannya. Saya kira itu ya. Jadi untuk apa penyusunan alinea? Untuk memudahkan pengertian satu tema. Makanya penting membuat poin-poin minimal tadi 6 gagasan yang sudah rekan-rekan pastikan nanti dari 6 gagasan itu siap. Iya, lu mau putusin emang? Udah kan? Apa nih? Ganti pesawat. Jadi dari 6 gagasan itu nanti rekan-rekan bisa pecah lagi menjadi
poin-poin yang lebih rinci, sehingga dari situ bisa dibentuk ya kalimat-kalimat, paragraf-paragraf. Itu ya rekan-rekan ya. Saya kira itu macam-macam alinea tadi, alinea pembuka ya, tentunya ini di pendahuluan ya, alinea penghubung ya, alinea penutup ya. Syarat pembentukan alinea ini harus dipahami. Yang jelas ya, tidak boleh satu kalimat menjadi satu alinea. Nah, itu pasti dikoreksi. Dulu saya gitu waktu bikin disertasi ya, biasaan itu satu alinea satu kalimat, karena kalimatnya panjang banget. Jadi lebih baik pecah-pecah ya, minimal satu alinea itu biasanya 3 lah. Karena tadi kan ada kalimat pembuka, kalimat penghubung, dan kalimat penutup. Jadi minimal 3 harusnya, 3 kalimat gitu ya. Jangan satu kalimat dibuat panjang menjadi satu paragraf. Biasanya gitu ya. Kebiasaan saya itu. Kemarin saya dikoreksi oleh pembimbing. Ya. Kira itu ya kan ya. Jadi satu kesatuan yang bulat dan hanya mengandung satu tema. Itulah syarat pembentukan alinea. Sudah selesai. Saya kira itu nanti tinggal bagaimana rekan-rekan menyusunnya. Baik Pak, terima kasih. Pak Terima kasih. Ardianta. Silakan yang kurang jelas nanti bisa komen di YouTube. Insya Allah saya upload di YouTube saya, biar saya juga ada konten. Alhamdulillah udah hampir 1000 subscribernya. Pak, hari Sabtu olahraga kemana Pak? Wah, kita biasa naik gunung. Waduh, kalau itu saya mau kejar, mau ketemu nih. Wah, boleh. Di mana kita Pak? Ini beberapa bulan ini tiba-tiba mendadak jadi pecinta alam ini. Iya, saya lihat di FB-nya selalu berhealing ke gunung. Iya, nyata enak sekali. Saya cuma gunung sehari aja Pak, palingan lewatin. Perlu dicoba itu Pak Erik. Biar udah tua ya, kita ikut-ikutan anak muda. Terima kasih rekan-rekan. Insya Allah minggu depan kita offline, kita bahas tugasnya. Nanti minggu depan lagi kita bahas lagi. Jadi nanti untuk UAS sudah siap, tinggal submit aja calon artikelnya. Jadi dari sekarang udah mulai disiapkan ya artikelnya. Nanti UAS bulan Januari saya minta disubmit aja. Ya, dari sekarang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman absensi jangan lupa. Jangan lupa. Malam. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat, hati-hati di jalan. Terima kasih. Sehat-sehat semua ya buat Pak. Selamat malam Pak.